Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Tiara selaku moderator dari kelompok 1. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alifa, ada Fahrul, ada Anan, ada Ali, dan juga ada Nisrina. Selanjutnya ini akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Fahrul. Fahrul dipersilahkan. Tiara, makasih. Boleh materinya di share screen dulu. Boleh dipilih, nah. Oke, selamat siang semuanya. Selamat sore. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan di mini webinar ini tentang jurnal yang kami review, judulnya The Future of Work We Went Global Dialogue. Oke, mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya di jurnal yang kami review ini kita akan menjelaskan tentang gambaran kondisi dalam report. Nah, gambaran kondisi dalam report ini menggambarkan kemajuan teknologi yang menyebabkan lebih banyak pekerjaan dan penciptaan produk baru dan inovatif. Nah, tetapi kemajuan teknologi ini mengakibatkan revolusi digital yang dapat mengganggu dunia kerja dan menciptakan persaingan antara manusia dan mesin. Nah, nggak hanya dalam hal pekerjaan fisik, tetapi juga dalam pekerjaan kognitif. Nah, dari sudut pandang ekonomi, kemajuan teknologi juga mengakibatkan lebih sedikit pekerjaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Nah, di sini ada empat gambaran. Di sini yang pertama itu ada pekerja dan masyarakat. Nah, kan ini beberapa negara udah ngalamin ya kemajuan inovasi dan teknologi gitu. Nah, sementara yang lain itu berusaha untuk mengejar ketertinggalan gitu. Jadinya nggak semua negara itu udah maju dalam hal inovasi, tapi ada beberapa yang masih berusaha untuk mengejarnya. Nah, munculnya ekonomi digital ini bisa menyebabkan penurunan pada pekerjaan tradisional. Nah, perubahan dalam pasar tenaga kerja atau penurunan ini cenderung meningkatkan ketidaksetaraan di masa mendatang dan robotisasi itu mungkin akan mempercepat tren saat ini. Nah, yang kedua itu ada sifat dan penciptaan lapangan kerja. Nah, yang kedua ini mengenai tentang tujuan dari SDGs gitu ya, mengenai proyeksi tentang kuantitas dan kualitas tenaga kerja untuk mempertimbangkan bagaimana masyarakat internasional dapat mencapai komitmen yang dinyatakan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang bisa kita sebut dengan SDGs. Nah, SDGs ini dirancang oleh PBB untuk menciptakan pekerjaan penuh dan pekerjaan yang layak untuk semua pada tahun 2030. Nah, kemudian yang ketiga itu ada organisasi kerja dan produksi. Nah, organisasi kerja ini mengalami perubahan yang ekstrim selama beberapa dekade terakhir yang menyebabkan future workplace atau tempat kerja yang terpecah dan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya produksi secara substansial. Nah, kemudian yang terakhir atau yang keempat itu mengenai tata kelola pekerjaan. Di sini ada 3 prinsip dalam mempertimbangkan masa depan kerja dan cara terbaik untuk mengatur kerja melayani masyarakat, yaitu kemanusiaan, keadilan sosial, dan pemeliharaan perdamaian. Nah, kemudian ILO melalui Centenary Initiative ini berusaha untuk mengkampanyekan secara luas pandangan para pelaku utama di dunia kerja melalui agen manusia dan bukan hanya melalui kekuatan teknologi atau globalisasi atau faktor eksternal lainnya gitu di masa depan pekerjaan yang akan ditempa. Ya, mungkin boleh di next. Selanjutnya ada kompetensi yang akan dibutuhkan gitu. Nah, di sini ada beberapa kompetensi. Kemudian yang kita masukkan itu ada 3 gitu. Padahal ini ada banyak ya. Yang pertama itu adaptif. Nah, adaptif itu perilaku yang fleksibel untuk beradaptasi dengan situasi ketenaga kerjaan yang berubah. Nah, kemudian itu ada soft skill seperti keterampilan sosial dan komunikasi, kreativitas dan kerja tim. Nah, kemudian selanjutnya ada keterampilan digital dan IT di bidang ilmu komputer atau keterampilan pemrograman lainnya, karena interaksi dengan mesin akan menjadi penyebut yang umum di sebagian besar. Nah, jika nggak semua pekerjaan kemudian terampil lainnya gitu. Nah, kemudian
untuk tenaga kerja atau keterampilan lainnya, itu ada keterampilan kewirausahaan, kemudian di bidang pendidikan, dan itu ya di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan itu akan mengarahkan siswa ke pendidikan umum gitu, alih-alih pendidikan berbasis pekerjaan, dan mengurangi resiko siswa dari pekerjaan tersebut akan berubah atau bahkan menghilang dalam jangka menengah. Nah, pendidikan umum, misalnya pendidikan seni liberal, itu dapat membekali siswa dengan keterampilan agar fleksibel dan tetap relevan dalam masa tenaga kerja yang harus berubah. Nah, namun ada juga kebutuhan untuk membangun hubungan yang kuat antara penyedia pendidikan, pemberi kerja, serikat pekerja, dan lembaga pemerintah untuk memastikan bahwa keterampilan yang diberikan selaras dengan yang diminta oleh pemberi kerja. Ya, boleh di next. Oke, yang kemudian ada cara mendevelop kompetensi gitu. Yang ini ada 4 ya, ada adaptif, soft skill, digital, dan manajerial. Nah, untuk yang adaptif ini ada 5 cara. Yang pertama, sering melakukan interaksi sosial. Yang kedua, meningkatkan kemampuan problem solving. Yang ketiga, mendorong diri keluar dari zona nyaman. Yang keempat, menerima perubahan ketika terjadi. Dan yang kelima, menentukan target untuk diri sendiri. Nah, kemudian untuk yang digital, ini ada 3 cara. Yang pertama itu mempunyai keahlian komputer, menguasai beberapa program, dan memiliki keinginan belajar tentang digital. Nah, kemudian ada soft skill, di sini ada 6 cara, yaitu yang pertama, ketahui tempat dan waktu yang tepat untuk bicara. Yang kedua, meminta masukan dan saran kepada teman. Yang ketiga, lebih sering mengamati lingkungan. Yang keempat, menghubungkan diri dengan pemikiran yang baru. Yang kelima, saling menumbuhkan rasa percaya sesama rekan tim. Dan keenam, saling komunikasi agar tidak terjadi miskomunikasi. Nah, kemudian terakhir ada manajerial. Di sini ada 4 cara. Yang pertama, menjadi seseorang yang selalu punya inisiatif. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, memperkuat pengambilan keputusan. Dan yang keempat, memiliki inovasi dan kreativitas. Dan mungkin itu materi atau gambaran dari report ya, di jurnal yang kita review. Mungkin untuk sesi tanya jawab, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih, Faro, untuk pemaparan materinya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand atau boleh taruh di kolom chat. Iya, Rehan, boleh untuk disampaikan pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya kan tadi sudah dijelaskan mengenai itu ya, cara pekerja tradisional. Nah, cara pertanyaannya, bagaimana cara pekerjaan tradisional dalam menanggapi ketidaksetaraan global? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Rehan, untuk pertanyaannya. Mungkin boleh dijelaskan oleh Fahrul. Oke, makasih Rehan pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gimana cara pekerja tradisional dalam menanggapi ketidaksetaraan global gitu. Nah, munculnya ketidaksetaraan global ini kan bakal berdampak pada munculnya bentuk-bentuk pekerjaan baru gitu. Nah, penting nih buat milih proses dialog yang demokratis gitu. Nah, kita ini namanya itu demokratisasi, yaitu ada kesepakatan antara pekerja dan pengusaha untuk menengahi kontrol atas perolehan produksi. Nah, demokratisasi ini penting buat pekerja maupun pengusaha untuk membentuk organisasi atau cara mengorganisasi yang baru yang bakal nguntungin untuk pekerja maupun pengusaha, dan di mana dialognya itu kan lebih demokratis gitu. Jadi di antara mereka nggak ada yang saling merugikan gitu. Jadinya sama-sama ada jalan tengahnya. Mungkin itu jawabannya. Dijawab nggak, Rehan? Sudah tahu. Oke, terima kasih Rehan pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, dipersilakan untuk bertanya. Jika tidak ada pertanyaan,
saya cukupkan saja. Ini webinar dari kelompok 1, saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.